Namun dirangkaikan dalam syair gitu. Ya, syair. Jadi Intinya. buku ini isinya ada 280 syair Oh, sudah nih. dan terbagi itu ada keimanan, Iya. ada ibadah, Iya. ada akhlak, ada muamalah, ada kebudayaan, ada Iya. pemerintahan, ada pendidikan, Oh, banyak. lengkap berarti. Jadi Berarti lu cukup sangat bagaimana ya, lengkap lah ini untuk lengkap, bisa. ya. Berarti memang harus ada dorongan memang untuk bagaimana buku ini dapat diberikan oleh tokoh agama. Ya. Mungkin masyarakat lebih paham menggunakan metode ini dibandingkan ini, ya, membaca langsung kitab Al-Quran itu sendiri, Pak Prof ya. Baik. Pak Prof, ini mungkin di ujung acara kita ini, Pak Prof, mungkin ada pesan khusus kepada pendengar kita ini Ya. terkait dengan topik kita di malam hari ini sekitar dengan Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran, kaidah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan Pak Prof, silakan. Jadi kalau kata akhir barangkali berkaitan dengan Kelong Tupan Rita ini. Kelong Tupan Rita ini kan nilai ajaran agamanya sangat tinggi dari aspek keimanan tadi, Iya. dari aspek ibadah, dari aspek akhlak, dan dari aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya. Iya. Maka kalau mau disimpulkan sebagai apa itu ya, rangkuman dari pembicaraan kita ini bahwa masyarakat ini dan kita semua itu perlu memperkuat iman, apapun agamanya, terutama yang beragama Islam, bahwa memperkuat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu pencipta segala makhluk dan hanya kepadanya kita bermohon. Kita bermohon apa yang kita harapkan, dan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi harus kita memperkuat iman. Yang kedua, tidak cukup hanya memperkuat iman saja, harus berbuat baik kepada sesama manusia, berakhlak mulia, baji ampe, baji ampe. Jadi terasa kita patah, baji tong ampe tapoi. Insya Allah kita lah menjadi khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai manfaat kepada sesama. Orang mempunyai manfaat kepada sesama ya ada orang yang berakhlak dengan baik, menafkahkan sebagian hartanya, membantu orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus baik. Jadi iman kuat, ibadah bagus, akhlak kita disenangi orang, akhlak kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu, dan seterusnya, kita punya akhlak mulia, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Dan dengan demikian hidup kita akan bahagia, dan insya Allah nanti di akhirat kita juga hidup akan bahagia, hidup kita juga akan mendapat surga insya Allah. Jadi Kelong ini bermaksud agar supaya perkuat iman, perbaiki ibadah, perbaiki amal perbuatan, perbaiki akhlak, dan insya Allah dengan itu semua menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau tidak beragama Islam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Amin. Baik. Pak Prof, ada satu permintaan yang Pak Prof sebagai penutup kita. Mungkin ada satu syair yang bisa disampaikan kepada pendengar kita, syair dari Kelong Tupan Rita itu sendiri. Ya, jadi syair itu banyak. Tadi tentang keimanan, ada saya bawa ini. Tentang keimanan tadi. Ini tentang neraka lagi. Baik. Sebagai penutup kita. Tentang neraka ini, misalnya punatera nus sambayang nakodi todong ampenu anas samintu naraka
tanpa nuri akhirat. Jadi ya punna tena nu sambayan ko ditong yang penu nasa itu neraka tempat di akhirat. Jadi sembahyanglah, perbaikilah akhlak supaya jangan kita masuk neraka nanti di akhirat. Jadi itu semua syair-syair yang punya makna yang sangat mendalam. Masuk surga dibicarakan, kalau apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga, apa juga yang menyebabkan kita masuk neraka, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu sangat dalam nilainya. Sama juga syair anak sekolah. Misalnya punna kuttu itawa antama risikolaya busang ngatinna naliun nawana-wana. Jadi kalau orang malas masuk sekolah, ya punna kuttu itawa antama risikolaya busang ngatinna naliun nawana-wana. Hatinya resah dan pikirannya buntu. Jadi kalau mau tidak buntu pikirannya, kalau tidak mau busang ngatinnu resah dalam kehidupan, rajinlah sekolah. Luar biasa, Prof. Ternyata memang maknanya mendalam tapi mengena, Prof. Memang penting sekali, Pak Prof, untuk memang diajarkan kepada anak-anak kita, orang tua kita, dan tentunya tokoh-tokoh agama kita. Ternyata ini lebih mudah dipahami tentang metode Kilau Pandita ini, Pak Prof. Luar biasa. Oke, Pak Prof, luar biasa ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya panjang sekali, Pak Prof, pembahasannya, Pak Prof, ya. Karena waktu memang kita membatasi. Insya Allah kita di lain waktu kita akan bedah lagi, soal tentang Kelong Pandita ini. Karena memang luas pembahasannya, Pak Prof, ya. Aspek ibadah, iya betul, aspek akhlak, betul. Ini hanya kulit-kulitnya saja. Nanti ada selanjutnya kita akan bahas. Betul, aspek iman dan akidahnya, Pak Prof. Ya. Baik, Pak Prof, makasih atas kesempatan Pak Prof sudah sempat hadir di acara apresiasi budaya di malam hari ini tentang Kelong Pandita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah dan keimanan. Tentunya ini kita harapkan masyarakat dapat menjaga, memelihara, bahkan membudayakan budaya kita ini, Pak Prof. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Dan tentunya Bang Rian, terima kasih kepada semuanya untuk bisa mengambil hikmah dari materi ini. Baik, saya Bang Rian pamit undur diri bersama dengan Profesor Dr. Haji Bahaking Rama MS selaku Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Bang Rian pamit undur diri. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.